ini KPP Jagung ya, baru tahu juga saya ada KPP Pondok Jagung ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, nah ini bentuk suratnya. Surat biasanya seperti ini saja kalau SPHP. Ya. Tapi kepala kantornya di sini. Ya. Nah, tapi selain dari apa namanya luar biasa nih kelahirannya ya, kelahiran 69, kepala kantornya masuk 2006 ya. Usia berapa nih? Nah, ini paling depan terkait dengan SPHP-nya. Ini surat pengantarnya. Nah, dari surat pengantar ini ya ada daftar temuan ya teman-teman. Nah, dari daftar temuan inilah sebenarnya yang disampaikan di dalam eksekutif summary. Sebenarnya juga eksekutif, kalau saya sih berpikir eksekutif summary itu jarang ya, karena biasanya di SPHP ini sudah kelihatan kok dasar-dasar koreksi kita dan apa namanya temuan kita dan dasar koreksinya. Ya, ini dia. Tapi ini kan hanya koreksi ya. Kadang-kadang ada dua pola ya teman-teman. Nah, ada yang seperti ini nih. Dia hanya memunculkan koreksi-koreksi, ya koreksi-koreksi peredaran usaha, HPP, B usaha lain, fiskal positifnya, sehingga total hasil koreksi ini, fiskal negatifnya, hasil koreksi ini menimbulkan pajak yang kurang dibayar sekian. Nanti kepala itu bisa melihat, oh koreksi-koreksi ini semua nanti dampaknya PPh kurang bayarnya sebesar sekian. Ya, nah setiap koreksi yang dilakukan oleh si pemeriksa itu harus ada landasan hukumnya. Ya, ini dia yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya bukti ya teman-teman. Kalau buktinya kuat ya ternyata itu tidak lihat, ternyata itu dibolehkan oleh undang-undang ya sama aja, nggak ada kaitannya kan gitu. Yang penting dalam koreksi ini adalah dua, bukti yang kuat dan memang dia melanggar ketentuan dengan dasar hukum yang kuat, gitu ya. Nah, atas dasar ini nanti dihitung pajaknya. Ini untuk temuan badan. Nah, di bawahnya atas temuan PPh 21 ya. Berapa sih dampaknya atas koreksi itu ke dalam PPh 21-nya. Kemudian ada PPh 23 ya, ada pasal 4 ayat 2. Kemudian nanti ada PPN. Nah, koreksi-koreksi ini semua nanti di sini ada total pajak yang harus dibayar berapa. Total pajak ini berarti meliputi dari PPh badan sampai dengan PPN tadi. Ya. Nah, di dalam SPHP ini nanti ditandatangani oleh tim pemeriksanya, kemudian nanti dan diketahui oleh kepala unitnya. Jadi lembar 1 SPHP ini ditandatangani kepala kantor, lampirannya daftar temuan. Inilah yang masuk tadi berbarengan dengan konsep LHP dan KKP-nya, beserta juga tadi eksekutif summary-nya, teman-teman. Ya. Nah, dari SPHP ini tentunya kan nanti wajib pajak melakukan pembahasan. Nanti kan dikirimkan undangan untuk pembahasan ya teman-teman yang dulu pada saat apa namanya tuh kita sempat bahas dulu itu. Nah, pada saat apa namanya itu ya. Nah, saya tadi, nah di dalam kita pernah bahas itu adalah setelah SPHP itu diberikan, ada undangan kepada pemeriksa, ada kepada wajib pajak, tentunya ada risalah teman-teman pembahasan. Gitu. Risalah pembahasan itu apa sih Pak? Nah, temuan-temuan yang tadi itu dibahas dengan wajib pajak teman-teman. Dibahas, kemudian muncul risalah pembahasan ini teman-teman. Nah, risalah pembahasan ini tadi misalkan ada peredaran usaha nih, peredaran usaha terkoreksi tadi kan 1 miliar ini. Tanggapan dalam wajib pajak terkait dengan SPHP ini apa? Dia setuju nggak? Kalau dia tidak setuju, mengutarakan bukti dan dasar hukum. Ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan
dia setuju, berarti pendapat akhir pemeriksa terkait dengan pembahasan akhir setuju, ya. Dan tanggapan wajib pajak apakah setuju atau tidak. Nah, nanti setiap menu yang dikoreksi, ya, setiap menu yang dikoreksi ini akan dilakukan pembahasan kepada wajib pajak, teman-teman. Ya, bagaimana tanggapannya, ya, itu terus menerus sampai nanti ada ringkasannya. Nah, ringkasannya itu di dalam summary-nya itu di paling bawah. Nah, di sini nanti pos-pos yang dikoreksi apa saja di dalam SPHP. Ini berarti untuk terkait apa menurut wajib pemeriksa pajak. Di sini tanggapan dari wajib pajak seperti apa. Kemudian pada saat pembahasan ada enggak? Di sini tidak ada selisih ya, teman-teman ya. Ada berubah enggak? Ya. Kalau sama semua berarti kan di sini kita bisa lihat bahwasanya wajib pajak itu setuju atau konform atas koreksi yang ada. Nah, nanti akan kelihatan selisih-selisihnya di dalam ikhtisar. Ikhtisar hasil pembahasan akhir, teman-teman. Akhir, di sini akan kelihatan ini SPT wajib pajak, kemudian ada koreksi dalam SPHP, berarti pada saat kita pemeriksaan. Pada saat pembahasan, siapa yang mempertahankan pendapatnya masing-masing? Ya kan, pemeriksa mempertahankan berarti kan? Ketika pemeriksa mempertahankan dan wajib pajak pun setuju. Sehingga hasil pemeriksaan itu, hasil pembahasan akhir itu senilai yang ini kan koreksinya ya. Berarti koreksi ini ditambah dengan yang awal dilaporkan dalam SPT. Inilah hasil pembahasan akhirnya itu bertambah atau berkurang. Sehingga kalau seandainya wajib pajak setuju semuanya, tidak ada temuan yang dibatalkan. Ya. Tapi kalau seandainya wajib pajaknya bilang, Pak, dari temuan 1 miliar ini, ya saya bisa menunjukkan bukti loh, dan itu memang seharusnya benar. Dia menunjukkan bukti ternyata peredaran usaha itu bukan koreksi 1 miliar, tetapi hanya 400 juta. Nah, dari 400 juta ini, pemeriksa pasti akan menguji, benar nggak ini yang disampaikannya buktinya, apakah cukup kuat atau tidak. Ketika misalkan pemeriksa berpendapat bahwasanya memang 400 juta memang seharusnya bukan 1 miliar, maka di sini akan terisi temuan yang dibatalkan itu adalah sebesar 600 juta. Ya. Dan nanti ketika di salah pembahasan pun di sini akan ada SPHP-nya berapa, tanggapan wajib pajak berarti 600 juta seharusnya, 400 juta seharusnya, kemudian koreksi pembahasan berarti adalah di sini tetap wajib pemeriksa pajak mempertahankan atau enggak. Kalau seandainya pemeriksa pajak mengikuti wajib pajak, maka di sini 400 juta juga, sementara WP 400 juta juga. Jadi dari 1 miliar turun menjadi 400 juta. Berarti nanti di ikhtisar hasil pembahasan akan kecantum temuan yang dibatalkan adalah 600 juta. Situ ya teman-teman ya. Ini ikhtisar hasil pembahasan akhir. Nih, semua temuannya itu ditertuang di sini. Nah, kemudian ada berita acara hasil pembahasan. Nah, dituangkan teman-teman dalam berita acara ini, ya, apa dan bagaimana tadi pembahasannya itu. Nah, kemudian ketika kita sudah ketemu berita acara pembahasannya itu, tentunya sebelum tadi ini berlangsung semuanya, ada namanya review sheet. Ya, saya tadi lupa membahas ini. Jadi, sebelum SPHP itu disampaikan kepada wajib pajak, konsep LHP, KKP, dan SPHP itu kan masuk ke kepala unit ya. Nanti kepala unit itu akan melihat apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak itu memang seharusnya demikian atau adanya pemeriksaan lanjutan. Nah, soalnya pemeriksaan lanjutan itu misalkan sejauh ini pemeriksa menguji terkait dengan peredaran usaha lokal. Ternyata kepala unitnya bilang, jangan omset lokal saja itu diuji, tetapi juga omset atas ekspor. Nah, omset atas ekspor itu harusnya diuji juga. Maka berdasarkan permintaan dari kepala unit itu, kepala unit akan menyampaikan di sini di paraf sama ada tanggal. Dan pemeriksa melakukan atau enggak di sini dia. Jadi ada review sheet-nya. Ya, review atas laporan itu. Nah, kemudian ketika laporan itu ada juga review sheet dari ketua kelompok kepada tim atau anggotanya. Ini ya teman-teman dari review sheet itu ya. Itu ya teman-teman ya.
Oke, sampai sini ada mau tanyakan Izin teman-teman? tanya Pak. Pak tadi kan ada review sheet. Nah, terus ditindaklanjuti sama pemeriksanya. Terus ada perubahan dalam penghitungan. Nah, nanti itu keluar bisa dikirim SPHP lagi Pak ke Itu WP-nya. sebelum dikirim SPHP. Jadi masih internal. SPHP itu belum dikirim. Kepala kantor sebelum tanda tangan SPHP dia bilang, uji dong ekspornya. Saya nggak mau nih. Nah, permintaan itu seharusnya tercantum di dalam revisi ini. Gitu loh. Meskipun dalam prakteknya kadang-kadang revisi ini nggak pernah diisi sama kepala unit, itu yang sangat disayangkan. Karena kadang-kadang profesional judgment dari pemeriksa mengatakan nggak perlu lah diuji. Kenapa? Ekspornya kemungkinan sudah benar nih. Gitu. Tapi karena permintaan dari kepala unit ya harus kan gitu. Cuma ya kepala unit harus juga gentle, harusnya menuangkan itu dalam revisit ini. Oke ya, tadi terkait sama revisitnya. Ini tadi ya. Jadi dasar nanti ketika ikhtisar pembahasan akhir itu ketemu dan sebagainya, itulah dasar nanti bisa membuat nota penghitungan. Nota penghitungan itu berdasarkan nanti simpulan dan usul yang ada di apa namanya simpulan dan usul yang ada di laporan, berapa produk hukumnya, ya produk hukum itu bisa SKP dan STP. Nah, kemudian dari dasar itu nanti mereka input satu-satu. Loh Pak, input satu-satu itu kenapa? Loh, karena setiap ketetapan pajak itu pasti punya nota penghitungan sendiri. Misalkan dia ngaudit atas all taxes. All taxes itu berarti ada PPh badan, ada withholding tax-nya pasal 21, 22, 23, 22, 23, kemudian pasal 15 misalnya ada semua. Kemudian ada PPN juga, maka minimal itu ada 5 SKP. Itu sendiri. Kemudian kan ada produk hukum lainnya selain SKP, ada STP. STP sendiri pun harus per masa, tidak boleh setahun sekaligus. Jadi kalau dia per masa berarti bayangkan kalau SPT PPh Badan ternyata setiap bulan itu dia telah lapor dan telah setor. Berarti ada 12 STP. Notitnya pun ada 12. Itu baru PPh Badan, belum nanti PPN lagi. Kalau PPN ternyata tiap masanya pun dia telat lapor dan telat store, baru 12 lagi STP-nya. Bisa-bisa ada 24, 30 lebih. 30 ketetapan pajak, Pak? Iya. Jadi 5 atas SKP, 25 atas nota penghitungan untuk STP. Jadi produk hukum itu diinput mereka semua, ya itu harus diinput mereka semua karena tidak bisa per setahun sekali, harus per masa. Jadi dasarnya dari kesimpulan di dalam laporan itu, dalam kesimpulan di laporan itu biasanya sudah dideklar sama pemeriksa pajak ada berapa banyak apa namanya itu produk hukum yang akan diterbitkan ketetapan pajaknya. Kemudian dari simpulan itu pemeriksa pajaknya menginput di dalam sistem terkait dengan nota penghitungan. Nah, sistem itu akan terintegrasi nanti ke pelayanan. Nah, pelayananlah yang mencetak nanti SKP-nya dan ditandatangani oleh kepala unit masing-masing. Nah, kepala unit nanti akan mengirimkan itu ke dari seksi nanti setelah kembali ditandatanganin, kasih pelayanan akan mengirimkan kepada wajib pajak. Jadi tugasnya si pemeriksa itu sampai mana Pak? Menginput nota penghitungan saja. Ya, kalau di dalam tadi ada nggak nota penghitungannya?
Nah, ini teman-teman nota penghitungan. Kalau dulu manual dicetak ya teman-teman ya. Kalau sekarang tuh diinput secara sistem. Ini contoh PPh badan ya. Nah, dia akan menginput ini di dalam sistemnya ya, silang perlu. Nah, di sini dia. Nah, di sini ada ya. Kalau seandainya fiskus ngotot tetap dipertahankan Pak 16,6, wajib pajak ngotot itu tetap 400 juta. Pembahasan akhir tetap sebesar yang bukan akhir yang disetujui. Pembahasan akhir yang disetujui wajib pajak ini. Jadi wajib pajak berapa gitu ya yang akhirnya disetujui. Kalau misalkan wajib tidak sengketa terjadi, maka pembahasan akhir yang disetujui itu sebesar berapa yang disetujui oleh wajib pajak. Tujuannya nanti ketika dia ngajuin keberatan banding kan harus ada yang dibayar dia ya, sebesar yang disetujui kan. Itu dia. Tapi nanti SKP terbit yang sebesar mana Pak? SKP sebesar fiskus. Kalau seandainya terjadi dispute, ya dispute antara wajib pajak dengan fiskus. Ini dia. Tadi yang pembahasan akhir itu nominalnya sesuai yang fiskus tadi ya Pak? Yang 16.600 juta. Ya, ini kebetulan dalam pembahasan akhir tadi kan wajib pajak setuju atas koreksi ya. Sehingga di pembahasan akhir pun peredaran saya kan 16,6. Sehingga dampaknya nanti kepada PPh yang terutang pun ya, PPh yang terutang pun sebesar ini dia. 4 juta. Dari semulanya nihil, lebih bayar 293 juta menjadi kurang bayar 4,8 juta. Ini kebetulan setuju. Tapi kalau seandainya tadi di omset HPP itu semua koreksinya tidak disetujui oleh wajib pajak, maka di sini tetap nihil, tetapi pemeriksa tetap mempertahankan. Seandainya. Maka SKP terbit yang mana? Yang ini. Tetap. Inilah yang dipersengketakan. Dan inilah nanti yang menurut fiskus ini tetap terbit yang diinput di nota penghitungan dan SKP-nya terbit selesai. Kalau seandainya dispute. Nah, nanti wajib pajak ketika melakukan sengketa pajak, keberatan banding, maka nanti yang dilihat adalah berapa. Nah, kalau misalkan wajib pajak setuju nihil, maka dia tidak ada yang perlu dibayar dan dia bisa melanjutkan untuk keberatan dan banding. Kan itu ya sesuai dengan ketentuan pasal 25 dan 26 ya. OP kan. Nah, kadang-kadang wajib pajak gambling. Dia di dalam pembahasan dia tidak ada yang setujui, sehingga tidak ada yang perlu dibayar. Tetapi pada saat dia keberatan banding, dia masukkan itu, pajak yang sesuai dengan fiskus ini dia sudah bayarkan. Sehingga nanti pada saat keberatan dia kalah, banding dia kalah, sudah tidak ada lagi yang dibayar. Itu kan strategi aja ya. Ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini pemanfaatan LHP terbatas, tadi kita sempat bahas, tapi tidak termasuk PPP, jenis pemeriksaan lapangan atau kantor, wajib pajak badan BUT, dan orang cara hukumnya pembuatan dari LHP tadi ya, teman-teman. Standar pemeriksaan di Part 23. LHP itu muat apa sih? 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Isi itu berarti hasil pemeriksaannya, akhir itu berarti simpulan dan usul. 10 format LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terdapat diatur spesifik di laporan. Nah ini dia. Dijilid rapi, iya. Jadi di print out. Tapi jangan bayangin print out itu dari Word. Ya. Enggak. Rata-rata pemeriksa itu membuat nanti laporan itu dalam bentuk Excel. Ya, Excel. Jadi tidak pernah Word. Jarang sekali ya teman-teman. Excel. Nah, di sini dikatakan sesi pemeriksaan dengan menggunakan plastik dan tidak berwarna. Jadi, dalam prakteknya itu dijilid itu bukan seksi pemeriksaan, tetapi pemeriksaannya kadang-kadang. Kalau saya dulu pemeriksanya, sehingga
saya mengeprint, kemudian setelah di print itu dibawa ke tukang jilid, atau kalau misalkan punya alat jilidnya sendiri, ya apa di staples, pakai staples jilid itu. Kemudian nanti sampul depannya itu sama kayak teman-teman waktu buat karya tulis lah ya. Karya tulis itu kan biasanya kaca mika yang polos ya, bening ya. Belakangnya itu biasanya sampul belakangnya itu kadang ada yang warna merah, tapi saya jarang warna merah sih, kebanyakan warna biru ya. Ya, warna biru, kalau nggak warna merah ya, tapi antara dua itulah. Tapi yang pasti nggak pernah warna kuning dan warna pink ya. Jadi jangan bayangin itu ya. Kemudian dilengkapi dengan executive summary paling depan ya, format asli. Kemudian di sini ada juga di sini laporan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini yang kadang-kadang kalau Anda sering menggunakan bahasa slankers ya. Slankers itu ya misalkan apa? Anda mengatakan tahu ya, tahunya itu TAU gitu ya. Padahal harusnya kan mengetahui gitu ya. Kemudian apa namanya itu? Ya bahasa-bahasa kalau Anda singkat jadi KLO, kalau kan gitu ya. Atau misalkan seharusnya bukan kalau tapi jika, kan gitu ya. Bahasa-bahasa seperti itu. Artinya Anda Anda membuat laporan itu sembari kayak Anda membuat tulisan. Jadi selain dasar hukumnya, Anda juga bagaimana merangkai itu dan kalimat itu bisa dipahami semua orang. Nah, gampangnya bukan hanya lu doang yang tahu, semua orang kalau bisa tahu sejagat dunia, gitu loh ya. Jadi bisa bisa dilihat. Izin Pak, boleh tanya nggak Pak? Nah, izin ya Pak, untuk izin bertanya Pak. Boleh, boleh. Tadi kan Pak, yang kasus yang tadi kan Bapak bilang ada strategi kalau misalnya dia bayar, ya dia bayar aja, setujuin semua gitu Pak. Biar dia nanti kalau misalnya banding kalah dia nggak apa-apa gitu kan Pak. Kalau misalnya misalnya angka yang tadi, menurut fiskusnya 1M ya tadi ya, 1M. Terus yang disetujuin WP-nya 400. Terus kan dia jadinya kan masih ada yang disengketakan 600 lagi, Pak. Kalau misalnya dia nanti bayar SKP, misalnya dia mau bayar SKP lagi 400 gitu, Pak. Jadi kan masih ada 200. Nah, 200-nya itu dibandingin boleh nggak, Pak? Sorry? Ya, Pak? Gimana tadi? Sorry, gimana? Kan dia tadi, kan kalau tadi kan misalnya, kalau contoh yang tadi kan menurut fiskusnya 1M. Terus menurut wajib pajaknya kan 400. Kan itu udah, berarti kan udah yang disetujuinya kan 400 tuh Pak. Berarti kan ada yang disengketakan 600. Setelah yang disengketakan 600 itu ternyata dia kan mau ngajuin banding. Ternyata dia dapat kayak, mungkin setelah dihitung-hitung lagi ternyata dia tuh kayak yang menurut dia cocok untuk dibandingin itu cuma 200 saja. Jadi 400-nya dia bayar SKP dulu. Terus 200-nya tuh diajuin banding, boleh nggak Pak? Atau nggak boleh? Itu Pak. Nggak bisa, tetap aja. Kalau dia mau itu diungkap di fakta persidangan nanti waktu di keberatan. Nggak banding langsung, misalnya keberatan dulu. Ya kan di keberatan misalkan dia turun nih, harusnya bukan 400 nih, cuma koreksinya 200, berarti kan dia setuju itu atas 800. Ya kan dari 1M kan berarti setuju 800, tinggal 200 doang kan gitu. Tapi itu harusnya dia declare, tidak bisa dia batalkan SKP karena SKP sudah terbit. Jadi nanti akan disampaikan di fakta itu setelah dia mikir-mikir SKP kan sudah terbit. Kan dasar untuk dia keberatan banding itu dasarnya dari penerbitan SKP itu kan. Itu objek sengketanya, objek sengketa SKP kan gitu. Nah, ketika objek SKP itu sengketa di SKP, pemeriksa mempertahankan 1 miliar, dia mengatakan 400 juta, tapi ternyata dia mengatakan, ada koreksi berarti sisi 600 juta dengan pemeriksanya, ya kan, perbedaan sisi di situ, maka yang tetap dibawa dia sampai ke keberatan dulu adalah tetap 400 menurut dia. Nah, ketika nanti keberatan, dia mau mendeklar itu ternyata bukan 400, tetapi misalkan dia bilang, seharusnya yang saya sengketakan itu kalau 400 kan berarti 600 yang disengketakan.
Seharusnya cuma 200 misalkan tadi kan. Iya. 200 yang disengketakan, berarti dia setuju tuh 800 jutanya. Maka itu disampaikan pada saat keberatan gitu loh. Apakah keberatan mau mengikuti dia atau enggak? Ya, tapi tetap akan berkurang. Jadi artinya nanti di proses keberatan itu misalkan tim penelaah keberatan yang mengatakan pemeriksa tetap kuat nih 1 miliar kok gitu. Nah, maka nanti putusan keberatan menolak seluruhnya. Meskipun faktanya di situ dia menyampaikan adalah sudah menyetujui 800 juta, tinggal koreksi 200 juta nih yang belum tuntas kan gitu. Tetapi kalau misalkan si penelaah keberatan berpikir pemeriksaan yang kuat, tetap bukan amar putusannya itu bukan menerima sebagian, tetapi menolak. Karena apa? Penelaah keberatan konfirm terhadap pemeriksaan. Gitu, ya. Berarti tetap 50% dikali 600 juta itu ya Pak? Kalau misalnya bukan. sanksinya berarti tetap itu ya? Iya betul. Tetap dari awal SKP. Makasih Pak. Ya, makanya kadang-kadang wajib pajak itu dia berstrategi. Dia misalkan tidak setuju yang 600 juta itu, dampak dari tidak setuju 600 juta itu pajaknya berapa sih gitu loh. Dan saya dari 600 juta itu kita kalikan langsung 25% itu berarti kurang lebih berapa? 150 juta kan. Nah, 150 juta itu dia setorkan lebih dulu. Jadi sehingga pada saat putusan keberatannya dia kalah, putusan banding dia kalah, itu sudah nggak ada resiko lagi di atas denda. Karena apa? Dia sudah bayar. Kan dia cuma iseng-iseng berani aja. Kalau misalkan dia menang, ya dia cuma minta balik doang, tanpa ada imbalan bunga ya. Kalau dia kalah, ya sudahlah. Tapi dia nggak kena denda 50% atau 100% kan. Itu dia ya. Terima kasih Pak. Yuk, monggo. Ada lagi teman-teman? Ya. Kemudian di sini kita lihat adalah bahasa Indonesia kertas yang 4 ya, LHP jenis hurufnya Arial ya. Bagian isi LHP diberi nomor halaman. Ya, saya kadang-kadang bingung juga ya. Biasanya sih kalau Excel itu jarang, susah sekali beri nomor halaman ya. Karena apa? Mereka tidak menggunakan Word gitu ya. Jadi hampir laporan itu kadang-kadang jarang ada halaman ya, karena mereka menggunakan Excel. LHP dilengkapi dengan lembar pengawasan pemeriksaan yang dibuat dengan menggunakan format tampilan 2. Jadi lembar pengawasan pemeriksaan itu kalau kita melihat itu seperti ini teman-teman ya. Ini dia, jadi sudah dari awal itu, mulai dari audit plan-nya, audit program, ini udah checklist semuanya. Ya, sampai nanti berita acara pertemuan Indonesia Pajak. Ini dia. Uraian kegiatannya sudah terkontrol di sini. Nah, nanti di print sama tim pemeriksanya teman-teman. Checklist setiap. Kalau nggak dilaksanakan ya nggak perlu dibuatkan tanggal dan parotnya. Gitu ya teman-teman. Nah jadi lembar pengawasan itu penting. Tapi saya nggak tahu apakah lembar pengawasan ini tetap ada. Karena kan sekarang sudah pakai Nadine ya, naskah dinas elektronik ya. Tapi saya pikir-pikir harusnya ada ya, karena nggak sempat capture di Nadine. Kalau ini kan jadi satu set ya. Nah sekarang pun sebenarnya laporan itu ada yang masih dijilid fisik sih. Tapi biasanya dijilid fisik pun itu masih tetap harus di-scan ya, di-scan masuk ke dalam sistemnya. Sehingga sewaktu-waktu laporan pemeriksaan itu bisa dibuka, di-download. Itu dia. Jadi kita kembali lagi. Penyusunannya tadi sudah saya sampaikan adalah KKP, ada konsep LHP-nya, SPHP, ya. Nah, risalah pembahasan akhir, LHP dan nothit. Nah, ketika nanti LHP dan nothit terbit, apa yang beda konsep LHP dengan LHP? LHP ini biasanya orang bilang LHP yang di sini itu LHP net. Net itu berarti sudah tuntas,
sudah cleansing lah, artinya bersalah pembahasan akhir sudah masuk sini, nota penghitungan juga sudah terinput di sini, nanti sudah final. Kalau konsep kan masih ada perubahan tuh, konsep perubahan itu bagaimana ya, di awal kan sama pembahasan akhir biasanya ada perubahan atau tidak. Kalau wajib pajak tidak setuju kan ada perubahan itu. Nah kalau seandainya ada perubahan di sana, apakah KKP-nya berubah juga? Berubah. Ya teman-teman ya, berubah juga. Jadi KKP itu berubahnya bagaimana Pak? Jadi KKP yang masuk di sini, KKP yang masuk di sini tetap ada, tapi nanti ketika pembahasan akhir mana yang berubah? Saya ambil contoh misalkan ya. Jadi kalau misalkan tadi di dalam kertas kerja ini yang berubah itu adalah omset, ya peredaran omset. Omset tidak setuju oleh wajib pajak, maka nanti muncul di B1 ini adalah KKP peredaran usaha ini tetap terprint seperti awal, tapi nanti ada lembaran paling depan lagi, nanti di paling depan itu di dalam kurung adalah ikhtisar hasil pemeriksaan. Ikhtisar hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pembahasan akhir. Jadi artinya KKP yang dahulu tetap ada, nanti di depan KKP yang dahulu itu diprintkan ini lagi, teman-teman. Jadi pembahasan akhir itu bagaimana? Di sini nanti misalkan pemeriksa ternyata ngikutin dari wajib pajak mengatakan koreksi cuma 400 juta, maka ini turun menjadi 400 juta koreksi di sini. Berarti di sini cuma 16 miliar saja. Nanti dijelaskan di penjelasannya, perubahan koreksi ini karena berdasarkan berita acara, pembahasan akhir dan tertuang dalam ikhtisar hasil pembahasan akhir. Nah, sehingga nanti orang tahu KKP ini dahulunya koreksi 1 miliar, kemudian sekarang menjadi 400 juta karena apa. Jadi ada kertas kerja berikutnya. Nah, kertas kerja ini otomatis berdampak kepada kertas kerja PPh Badan Induk. Di dalam PPh Badan Induk, di sini pasti nanti sama PPh Badan dalam kurung ikhtisar hasil pembahasan akhir. Sampai nanti induk paling depannya juga. Kenapa? Ada yang berubah. Dari nilai sebelumnya 1 miliar menjadi turun menjadi 400 juta. Maka di sini KKP induk dari ikhtisar hasil pembahasan. Nanti juga di dalam LHP-nya, di LHP itu ringkasan summary yang ini di dalam hasil pemeriksaan itu juga nanti hasil laporan awal bagaimana, kemudian nanti di-insert lagi kolomnya, ditambahin ke dalam bawahnya, berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan terdapat perubahan atas koreksi omset PPh Badan dari semula 1 miliar menjadi 400 juta. Berikut rinciannya, dimasukkan copy paste. Gitu. Jadi itu gambarannya. Kenapa nanti teman-teman ketika net. Jadi kalau kita lihat di sini ada pada saat konsep LHP, kemudian ada LHP net. Ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Tanda tangan ya, jadi tanda tangan nanti tim pemeriksa pajaknya, para tanda tangan juga ada di dalam KKP ya, LHP. Tim pemeriksa harus menandatangani LHP sebagai bentuk pertanggungjawaban. LHP ditandatangani oleh kepala untuk mengetahui pos-pos mana saja diperiksa. Jadi status kepala UP2 hanya mengetahui. Nah ini 10 format LHP ya. Nah ini sebuah format LHP, ada restitusi pajak. Restitusi pajak ini kan bisa untuk PPh Badan, untuk orang Badan dan OP ya. Meskipun kita ketahui sebenarnya di dalam PPN itu tidak mengenal Badan dan OP, dia hanya mengenalkan satu nama yaitu PKP saja. Ya, LHP untuk data konkret itu bisa data bersih, harta bersih yang terkait dengan TA, data selain data harta bersih. Contohnya apa itu Pak? Temuan atas bukti potong dari lawan transaksi. Itu sudah clear banget kan, sudah cukup kuat ya data itu. Terus kemudian dibagi masing-masing OP dan Badan. Kemudian terkait dengan PP23. PP23 ini dulu yang atas UMKM yang dulu PP46. Itu bagaimana pemeriksaannya. Kemudian yang 910 ini adalah atas all taxes ya teman-teman ya. Atas single tax. LHP untuk menguji kepatuhan bagian awal ya. Halaman judul ini sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama, unit, pelaksana, LHP, judul LHP,
jenis pajak, kode pemeriksaan tahun pajak. Tadi sudah saya tampilkan. Kemudian ada daftar isi, ya. Kemudian ada bagian akhir. Bagian akhirnya dokumen-dokumen sebagai lampiran pendukung. Ya, dokumen apa saja lampiran pendukung untuk memperkuat dari LHP tersebut, temuan-temuan tersebut. Kalau asli biasanya enggak ya. Biasanya asli itu kalau nggak sengketa pajak dikembalikan kepada wajib pajak. Biasanya hanya kopinya saja. Nah, isi LHP itu ada bagian umum, pernyataan pemeriksa, penugasan pemeriksa, data informasi, kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan kronologis, materi yang disampaikan. Sayangnya memang LHP yang saya punya ini tidak lengkap ya, tidak lengkap dalam konteks tadi kepotong bagian umum dan kesimpulan saja tadi. Nanti saya coba dulu. Kalau ada yang punya, nggak apa-apa, di-sharing aja di sini. Nah, isi LHP mencantumkan pernyataan pemeriksa seperti ini. Tapi dari semua rangkaian ini, teman-teman, yang tidak bisa digantikan itu yang paling akhir ini pasti selalu ada. Ini terkait dengan novum, teman-teman. Data baru yang termasuk semula yang belum diungkapkan pemeriksaan, di dalam pemeriksaan, kemudian atau tindak pidana perpajakan yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan tentang perpajakan yang berlaku. Ini dia. Jadi contoh data konkret juga sama, pasti ada novum terkait sama novum data baru, ya. Isi penugasan sampai dengan tadi sprint perpanjangannya atau tidak, ini biasanya di awal-awal ya, identitas wajib pajak. Nah, coba nanti teman-teman baca dulu sebentar ya. Saya mau ke toilet sebentar.